teman-teman semuanya. Di sini aku akan menunjukkan tutorial menggunakan SPSS. Sebelumnya, SPSS atau Statistical Paycheck for the Social Science adalah software yang digunakan untuk menganalisis data secara statistik. Dengan SPSS, kita bisa melakukan berbagai jenis analisis, seperti statistika deskriptif, uji hipotesis, regresi, hingga analisis multivariat. Kali ini, pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan SPSS untuk mengolah data statistik dengan cepat. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini adalah bentuk dari aplikasi SPSS yang dimana banyak sekali fiturnya teman-teman. Mulai dari view, data, transform, analyze, dan fitur-fitur lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS menggunakan data yang sudah ada. Kita langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah mempunyai data, yaitu berupa nilai pretest dan nilai posttest, di mana saya ingin melihat bagaimana regresi dari kedua nilai tersebut, kedua nilai ini. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita copy dulu data angkanya yang dari Excel, kita copy. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS. Di sini kita masukkan datanya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya datanya sudah muncul. Untuk memudahkannya, kita harus mengubah variabel yang ada di atas ini. Di bawah ini sudah terdapat dua, yaitu data view dan variable view. Di mana data view itu adalah tempat kita masukkan data, sedangkan variable view untuk mengatur nama variabel, tipe data, label, dan lainnya. Kita langsung saja ubah. Nah, untuk variabel ini kita ubah menjadi variabel X. Dan yang di bawah baris kedua menjadi variabel Y. Untuk desimal ini kita ubah menjadi 0 ya teman-teman. Nah, udah jadi 0. Di sini kita kasih label untuk memudahkan cara kita membaca hasil dari analisis data nanti. Di sini untuk variabel X itu kita buat dongeng animasi visual. Dan untuk variabel kedua yaitu variabel Y itu kemampuan menulis isi cerita. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, teman-teman bisa lihat variabel atas ini sudah berubah menjadi X dan Y. Selanjutnya, karena saya katakan tadi ingin menguji regresinya, kita masuk ke icon analyze. Icon yang ada di sini. Analyze, kita cari regression, kemudian kita tekan bagian linear. Nah, ini adalah tampilan dari text box-nya. Kemudian teman-teman, ini ada dua dependent dan independent. Kita masukkan variabel X ini ke independent. Ke sini, independent artinya variabelnya bebas. Nah, kemudian kemampuan menulis isi cerita atau variabel Y itu kita masukkan ke dependent. Begini. Nah, jika sudah, kita langsung okekan saja. Nah, tidak lama maka hasilnya akan muncul teman-teman seperti ini. Nah, dari tabel ini yang perlu kita lihat atau cara membacanya adalah tabel ANOVA. Kita bisa lihat signifikannya itu di 0,04. Nah, kita kembali kepada catatan kita teman-teman, di mana bahwasannya jika nilai signifikansinya itu kecil dari 0,05 artinya variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dari tabel ini tadi bisa kita lihat bahwasannya tabel ANOVA ini tadi signifikansinya sebesar 0,04 yang artinya bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilai signifikansinya 0,04.
nilai signifikasinya 0,04. Kemudian untuk melihat seberapa kuat nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kita beralih ke tabel model summary, yang dimana itu nilai korelasinya 0,93. Maka kesimpulannya teman-teman dari output tersebut bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 16.561. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel, atau dengan kata lain ada pengaruh dongeng berbantuan animasi terhadap kemampuan isi cerita dengan besar pengaruh 3,52%. Nah, mungkin hanya segini yang bisa dapat saya jelaskan mengenai hasil analisis data dan penggunaan dari SPSS. Jika teman-teman ingin menguji dari hasil dari yang lainnya, itu bisa saja melihat dari berbagai analisis. Ada fiturnya, ada korelasi, regression, kemudian ada compare, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman memperoleh datanya, kemudian data tadi itu teman-teman ubah menjadi variabelnya dan juga labelnya seperti apa. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang jelas. Terima kasih.